Bab 135. Davin tersenyum gemas. Meski istrinya itu sekarang sudah menyandang gelar sebagai Nyonya Davin Mahesa dan menjadi menantu Adiputra, tapi selera sang istri tak pernah berubah. Lebih menyukai makanan-makanan khas. 85. Indonesia yang sederhana. Pernah suatu kali Davin mengajak istrinya ke restoran mewah yang menyediakan berbagai menu makanan luar negeri. Yang dari nama-nama makanan tersebut saja Ayu tak mengetahui jenis makanan seperti apa itu. Alih-alih menyukai makanan mahal tersebut, kening Ayu malah berkerut saat menyuapnya. "Gimana? Kamu suka?" tanya Davin kala itu. Ayu tersenyum samar. Ia lalu mendekatkan badannya ke badan sang suami. "Maaf ya, rasanya aneh. Lebih enak lontong sayur atau nasi kuning menurutku." Tawa Davin hampir menyembur mendengar penuturan sang istri. Padahal ia sudah berusaha mencari menu makanan yang sekiranya cocok di lidah istrinya. Tapi tetap saja tak begitu cocok. Meski Ayu tetap berusaha memakannya. Terlebih saat mengetahui harga-harga makanan itu. "Astagfirullah, Mas. Harga satu menunya sama dengan jatah makan aku dulu selama setengah bulan. Kalau gitu, aku habisin aja." "Sayang banget mahal-mahal kalau gak dihabisin," tukas Ayu begitu mengetahui harga makanan itu. "Kalau gak suka gak apa-apa, sayang. Jangan dipaksain," cegah Davin. "Gak apa-apa. Lagi pula aku harus belajar memakan makanan seperti ini. Biar kapan-kapan gak terlalu asing," timpal Ayu. Davin tersenyum kecil mengingat momen itu. Setelahnya, ia jarang lagi mengajak ke restoran seperti itu. Kalaupun ingin makan di tempat yang elit, ia mencoba mencari rumah makan yang menyediakan makanan-makanan khas Indonesia. Terlebih makanan Sunda. "Maaf," kata Ayu saat ia tak sengaja mengeluarkan sendawa di depan sang suami. "Gak apa-apa, sayang. Aku seneng malah, itu tandanya kamu kenyang," jawab Davin sambil melirik nasi goreng Ayu yang sudah tandas. Hanya tersisa bungkusannya saja. Setelah memasuki masa kehamilan trimester kedua, nafsu makan Ayu memang meningkat drastis. Tak heran jika bobot badannya sekarang makin berisi dengan pipi nampak cubi. "Tapi aku makin gemuk, Mas," kata Ayu seraya menyentuh pipinya sendiri. "Gak apa-apa. Kan lagi hamil. Wajar kok kalau lagi hamil itu gemuk. Lagi pula, gemuk ataupun enggak, itu gak masalah. Karena sejak awal, aku mencintaimu bukan karena fisikmu, tapi karena hatimu. Jadi, jangan pernah merasa rendah diri." "Ya." Davin menangkup kedua pipi sang istri. Menatap manik legam berwarna kecoklatan itu lekat. Hingga bisa melihat pantulan dirinya sendiri dalam mata bening istrinya. Ayu mengangguk haru. Dalam hati melangitkan doa agar cinta sang suami untuknya tetap besar seperti sekarang ini. Tak pernah luntur apalagi hilang. Ia lalu membenamkan diri dalam dada bidang sang suami. Mencari ketenangan dalam kegamangan hatinya. "Tetap seperti ini, ya, Mas?" pintanya begitu lirih. "Iya. Aku janji," jawab Davin tanpa keraguan. 86. Janji. Ayu mengurai pelukan lalu mengulurkan jari kelingkingnya pada Davin. Davin tersenyum merekah lalu mengaitkan jari kelingkingnya sendiri ke jari kelingking Ayu. "Janji." Keduanya pun lalu tergelak pelan bersamaan. Menikmati momen berdua di tempat yang menyimpan banyak sejarah untuk mereka. Berbagi cerita ditemani suara televisi yang menyala meski mata mereka tak ada satupun yang menatap ke arah layar 24 inci itu. Melainkan menatap satu sama lain dengan posisi duduk saling berhadapan. "Sudah malam. Tidur, yuk," ajak Davin saat melihat jam dinding sudah mengarah ke angka setengah 10 malam.
Yakin mau langsung tidur? Goda Ayu dengan bibir dikulum. Maunya sih enggak. Tapi melihat kasur yang sempit, kayaknya gak leluasa deh dipakai bergulat. Kasihan Bumil takutnya pegal-pegal, timpal Davin saat menatap kasur berukuran kecil itu. Ayu tersenyum manis. Baiklah, ayo langsung tidur. Ajaknya sembari merebahkan badan di atas pembaringan. Aku tidur di bawah aja, ya. Seperti dulu. Kasihan istriku kalau tidur bareng di kasur sempit gitu, kata Davin. Teringat masa-masa dulu saat setiap malam ia tidur meringkuk di bawah. Ayu menggeleng cepat. Gak mau. Nanti aku gak ada yang peluk. Rajuknya sembari menggeser badan. Memberikan tempat kosong untuk sang suami. Davin pun beringsut naik dan merebah di sisi sang istri. Tidur dempet-dempetan di atas kasur busa yang lumayan tipis. Kalau gini caranya, gak yakin deh Davin Junior kuat menahan godaan. Kelakar Davin sambil meraih badan sang istri dan mendekapnya erat-erat. Membenamkan kepala istrinya itu di atas dadanya yang bidang dan lebar. 2 jam sebelumnya, Ricky masih menatap punggung wanita di seberang sana saat suara klakson dari kendaraan di belakangnya semakin nyaring bersahutan. Iya sabar. Gak sabaran banget sih ah. Ricky menggerutu sendirian seraya melajukan mobilnya. Sepertinya hanya perasaanku saja. Gak mungkin Nuri ada di sini. Secara dia pasti ada di kampungnya. Sadar Ricky, sadar. Sepertinya matamu bermasalah, hingga di mana-mana berasa melihat sosok Nuri, lanjut Ricky seraya menggelengkan kepalanya pelan. Mobil Ricky terus melaju menuju tempat yang semula memang sudah dituju dirinya. Hanya berselang beberapa menit saja, mobil itu berbelok memasuki parkiran mall terbesar di sana. Memarkirkannya di antara kendaraan lain yang sudah berjejer. Kaki jangkung Ricky mulai berjalan memasuki area mall. Mengedarkan pandangannya ke sel keliling. Menatap deretan ruko yang memajang beragam pakaian, tas, sepatu, juga pernak-pernik lainnya. Kira-kira Nuri sukanya apa ya? Pikir Ricky. Selama ini, dia memang tak pernah melihat Nuri mengoleksi barang-barang wanita pada umumnya. Hingga Ricky kesulitan menebak barang apa yang sekiranya Nuri sukai. 87. Apa aku belikan buket bunga aja sesuai saran bos besar? Gumam Ricky di sela-sela langkah kakinya yang terus menyusuri mall tersebut. Enggak. Berasa anak ABG aja. Gak sadar umur. Ricky cepat-cepat menggeleng sembari bergidik pelan. Ia merasa geli sendiri saat membayangkan dirinya datang ke tempat Nuri sambil membawa buket bunga dengan ukuran besar. Setelah sampai di lantai 2, mata Ricky tiba-tiba tertuju pada toko perhiasan dengan deretan cincin indah nan cantik. Apa aku langsung beli cincin saja? Tapi, apa gak terlalu cepat dan tiba-tiba? Gimana kalau Nuri menolak? Deretan pertanyaan itu terus saja berjejalan di kepala Ricky. Membuat ia merasa gamang untuk membeli atau tidak. Cek, udahlah beli aja. Toh kecil ini. Bisa disimpan di saku. Kalau sekiranya Nuri gak memberikan respon yang baik, tinggal gak usah kasih. Pikir Ricky akhirnya. Ia pun menghampiri toko perhiasan tersebut lalu memindai beberapa cincin yang menyita perhatiannya. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Seorang karyawan toko menyapa Ricky ramah. Saya mau cari cincin, jawabnya. Maaf, untuk istrinya, pacarnya, ibunya, atau mungkin putrinya? Tanya pegawai toko itu memastikan. Mata Ricky sempat mendelik diam-diam. Apa tampangku setua itu? Batinnya kesal. Padahal sebelum berangkat ke mall, dia sudah berusaha berdandan semodis mungkin.
Menggunakan celana jeans denim dengan atasan kaos sport pendek hingga memperlihatkan otot-otot tangannya. Untuk calon istri, jawab Ricky akhirnya. Oh, untuk melamar ya, Pak. Baik, kalau begitu biar saya bantu pilihkan, timpal pegawai toko dengan rambut digelung rapi itu. Yang ini bagus, Pak, sederhana tapi terlihat elegan. Yang ini juga bagus, simple. Wanita itu meletakkan 2 buah cincin agar Ricky bisa memilih. Entah kenapa Ricky langsung jatuh cinta pada cincin dengan mata satu yang begitu berkilau. Ukurannya tak terlalu besar tapi juga tidak kecil. Dan setelah Ricky meneliti lingkarannya, sepertinya cocok di jari Nuri yang bertubuh langsing. Saya ambil yang ini, kata Ricky penuh keyakinan. Ia tak lagi melirik cincin yang lain meskipun masih banyak model dan ragamnya. Sama seperti hatinya. Ketika ia telah memilih, ia tak ingin lagi melirik ke kanan ataupun ke kiri, ke depan ataupun belakang. Dia langsung teguh pada pendiriannya. Setelah membayar dengan harga yang tentu tak sedikit, Ricky memutuskan untuk langsung pulang. Apalagi waktu semakin beranjak malam. Sepanjang langkahnya keluar dari mall, Ricky terus saja mengulas senyum di bibirnya. Membayangkan betapa cantiknya cincin itu jika terpasang di jari Nuri. Ia kini bahkan merasa, bak seorang anak muda yang sedang jatuh cinta. Padahal usianya sudah melebihi 35 dan hampir menyentuh 37 tahun. Selisih lebih dari 10 tahun lamanya dengan wanita incarannya kini. Senyum Ricky tiba-tiba mengendur berbarengan dengan ponselnya yang berdering. Gegas ia menggeser layar ponsel saat melihat nama yang tertera di sana. 88. Halo, bos, sapa Ricky yang baru sampai di mobilnya. Kamu di mana? Kamu belum berangkat ke kampungnya Nuri, kan? Tanya Davin di ujung telepon. Saya sedang di luar sebentar. Ada urusan. Ini mau langsung pulang, jawabnya sambil berusaha menekan suaranya agar tak grogi. Lagi di luar di mana? Syukurlah kalau kamu memang belum berangkat ke kampungnya Nuri. Karena kata tantenya, Nuri gak pulang kampung. Jadi tugasmu sekarang mencari keberadaan dia. Siapa tahu masih berada di kota ini, ungkap Davin sejujurnya. Gak pulang kampung. Ulang Ricky dengan kaki tertegun. Iya. Lebih baik kamu segera cari tahu keberadaan dia, titah Davin. Sudah, ya. Aku mau istirahat. Bye. Ricky langsung memasuki mobil begitu panggilan itu berakhir. Ia sempat termenung sendiran sebelum akhirnya menyalakan mesin mobil. Kalau gak ke kampung, lalu kamu kemana, Nuri? Gumam Ricky mulai gusar. Hingga pikirannya tiba-tiba tertuju pada wanita yang berada di sekitar alun-alun tadi. Sepertinya aku harus coba cari ke sana. Semoga saja itu beneran Nuri, lanjut Ricky seraya menancap gas dengan harapan yang membumbung tinggi. 89. Mas, geser dikit, aku mepet ke tembok nih, rajuk Ayu dengan tangan sedikit mendorong dada sang suami. Nanti dede bayi kegencet loh. Kan, aku bilang juga apa? Kasur ini tuh sempit. Cuma muat buat seorang doang. Malah mau tidur barengan. Davin mencubit pipi Cubi sang istri gemas. Iya sih memang sempit. Tapi kalau berjauhan juga gak mau, timpal Ayu salah tingkah. Mas. Tanya dong. Kok mas mau sih diajak nginap di sini? Kamarnya kecil, kasurnya mini, gak ada AC, kamar mandi pakai gayung bukan pakai shower apalagi bathtub. Tapi mas kelihatannya happy aja tuh gak ada keterpaksaan sama sekali. Tanya Ayu penasaran. Lah, aku kan dulu memang tinggal di sini.
Lagian kos-kosan ini punyaku juga. Dan yang terpenting itu, bukan di mana kita berada, kemana kita pergi, tapi bersama siapa. Bagiku, dimanapun, kemanapun, asalkan bersamamu, rasanya gak masalah. Aku pasti bahagia. Jawab Davin dengan mata menatap Ayu lekat. Duh, so sweet. Kan aku jadi meleleh, kelakar Ayu menyamarkan hatinya yang berbunga-bunga. Lilin kali ah meleleh, balas Davin mengimbangi candaan istrinya. Lagian, Mas makin malam makin gombal aja. Kan aku jadi malu-malu gimana gitu, timpal Ayu dengan pipi merah merona. Ya ampun, nikah sudah hampir 10 bulan, masih malu-malu juga ya. Tapi kayaknya malu-malu mau deh, goda Davin sembari mencolek nakal ujung hidung istrinya. Ish, katanya Sem. Libur dulu. Tapi udah main kolak-colek aja, protes Ayu dengan bibir maju. Liburnya gak jadi. Momen ini terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja, sahut Davin begitu bersemangat. Tangannya sudah bersiap menyusup ke dalam celah piyama yang keempat encing atasnya sudah ia lepaskan. Mas, seru Ayu tiba-tiba dengan wajah serius. Tentu saja hal itu membuat tangan Davin urung menjelajah. Sudah hubungi Mas Ricky. Takutnya besok pagi dia keburu berangkat ke kampung Nuri, lanjut Ayu baru teringat hal itu. Davin memutar bola mata malas. Ricky. Entar ajalah urusin dia, sahut Davin asal. Nanti takutnya kelupaan. Apalagi tahu sendiri, setiap kali abis tempur, Mas pasti langsung tertidur, balas Ayu yang tahu persis kebiasaan sang suami. Baiklah, sayangku. Dengan malas, Davin bangun dari tidurannya. Ia lalu meraih ponselnya dan langsung menghubungi Ricky sesuai permintaan sang istri. Halo, Ricky. Sapa Davin begitu panggilan terhubung. Halo, bos. Ricky langsung menyahut. Kamu di mana? Kamu belum berangkat ke kampungnya Nuri, kan? Davin langsung bertanya ke inti. 90. Saya sedang di luar, bos. Ada urusan. Ini mau langsung pulang. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Ricky. Khawatir bosnya itu ada masalah atau keperluan. Enggak. Aku cuma mau kasih info. Aku lagi ada di kosan. Tantenya Nuri nanyain kabar Nuri karena gak bisa dihubungi. Sama keluarganya juga. Berarti kan Nuri gak pulang kampung. Jadi tugasmu sekarang mencari keberadaan Nuri. Siapa tahu masih berada di kota ini, ungkap Davin apa adanya. Gak pulang kampung. Ricky menyahut terkejut. Iya. Lebih baik kamu segera cari keberadaan dia, takutnya kenapa-kenapa, titah Davin. Sudah. Ya. Aku mau istirahat. Jangan ganggu. Bye. Davin gegas meletakkan kembali ponsel miliknya. Ia lalu kembali ke samping sang istri. Tugas selesai, Nyonya, lapornya. Kerja yang baik. Ayu merespon dengan senyum lebar. Sekarang izinkan aku menyelesaikan pekerjaanku selanjutnya, timpal Davin sembari menarik badan sang istri lalu menguncinya agar tak bisa berkutik. Sepertinya akan ada insiden pemaksaan malam ini, kelakar Ayu dengan mata mendelik manja. Eits, jangan salah, ini bukan pemaksaan, tapi ajakan bercinta. Ibadah yang akan mengalirkan pahala untuk kita berdua, timpal Davin dengan tatapan hangat. Bukan begitu, sayang. Lanjutnya lagi dengan jakun naik turun. Ayu mengangguk malu-malu. Hingga kemudian Davin langsung membenamkan bibirnya di ceruk leher jenjang sang istri. Menghujaninya dengan ciuman diselingi dengan gigitan kecil yang menggemaskan. Meski sudah berbulan-bulan ia mereguk manisnya malam bersama sang istri,
tapi setiap malamnya seolah tak ada rasa bosan di antara keduanya. Gelora cinta keduanya terus tumbuh bahkan semakin subur. Bak diguyur air hujan yang tak pernah ada hentinya hingga tak sedikit pun ada celah untuk kekeringan apalagi dibiarkan sampai tandus. Di tempat berbeda, Ricky baru saja sampai alun-alun kota di mana dia tadi melihat sosok yang serupa dengan Nuri. Merasa pandangannya kurang leluasa terlebih area sekitar yang tak terlalu terang dengan lampu penerangan, Ricky memutuskan untuk turun dari mobil. Ia berjalan kaki menyusuri setiap sudut tempat tersebut. Meneliti setiap orang yang ada di sana, mulai dari orang yang hanya nongkrong, wisata kuliner, sekaligus setiap penjual yang mangkal di sana.